Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita pada hari Jumat pagi ini, marilah kita beribadah sejenak kepada Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHB nomor 485 ayat 1, Donganiau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat senantiasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hingga pada pagi hari ini, Jumat ini Tuhan perkenankan kami untuk dapat melipat tangan kami dan bersyukur. Datang sembah sujud memuji memuliakan nama-Mu dan berdoa memohon kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kasih setiamu. Terlebih Tuhan kami memohon kepadamu, kami datang pada pagi hari ini ke hadirat-Mu. Memohon kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kiranya kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami satu hari ini. Biarlah melalui aktivitas kami, melalui pekerjaan kami, melalui diri kami, biarlah Tuhan urapi. Melalui firman Tuhan yang ingin kami renungkan Tuhan, kami dimampukan dan dikuatkan untuk dapat melakukan apapun yang sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Sehingga kami hidup penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Engkau. Berkatilah kami Tuhan ketika kami ingin bergumul dengan firman-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Nats firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari Jumat diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, membaca firman Tuhan dan merenungkannya di dalam hati dapat membuat orang semakin memiliki iman yang teguh. Sebab di dalam firman Tuhan kita diarahkan agar dapat semakin percaya dan dapat melakukan apapun yang ingin kita lakukan sesuai dengan kehendak dan penyertaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sebab iman datang dari pendengaran dan pendengaran melalui firman Kristus. Hidup orang percaya tidak dapat lepas dari firman Tuhan, karena orang percaya bukanlah orang yang hanya memiliki iman dalam Yesus Kristus. Sebaliknya, orang percaya adalah orang yang beriman pada Yesus Kristus sebagaimana dia dinyatakan dalam berita yang sepenuhnya dari Injil 1 Korintus 5 ayat 14. Iman kita pada Kristus selalu terikat pada firman Allah dan ajaran para rasul. Karena alasan inilah kita sebagai orang yang percaya dapat dilukiskan sebagai umat yang tunduk kepada Kristus dari Alkitab sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup menurut firman Allah. Orang percaya haruslah tunduk tanpa ragu-ragu kepada kekuasaan firman Tuhan.
berpegang teguh pada ajarannya, percaya pada janjinya, mengindahkan peringatannya dan menuruti perintahnya. Dan yang paling luar biasa bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jika kamu tetap tinggal di dalam aku dan perkataanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu inginkan dan itu akan dikabulkan bagimu. Yohanes 15 ayat 7. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam firman Tuhan menghasilkan buah yang sangat baik. Hati kita dipenuhi dengan kedamaian, dipenuhi dengan sukacita, dan dipenuhi dengan pujian kepada Allah senantiasa dalam kehidupan kita ini. Dan melalui hidup kita ini sebagai orang yang tinggal diam di dalam firman Tuhan, maka yang akan kita perbuat adalah menyanyikan lagu pujian, lagu rohani yang senantiasa, karena melalui nyanyian lagu-lagu rohani itu dapat membuat sarana peneguhan, ajaran, ucapan syukur dan doa-doa kita kepada Allah. Marilah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan yang membuat kita menjadi bertumbuh, dan firman Tuhan juga yang menjadi pelita bagi setiap langkah kita dalam melakukan aktivitas kita. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 25 ayat 1. Hatami awe Tuhanku, hartana margai, sai pai ani rohaku, orang sahodioti, malu sobesi tiopan, hatana Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan pada pagi hari Jumat ini. Melalui firman-Mu Tuhan kami diyakinkan dan dikuatkan untuk senantiasa setia mengikuti dan taat untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami yakin dan percaya ya Bapa, ketika kami hidup di dalam firman Tuhan, ketika kami dapat merenungkan firman Tuhan, maka hidup kami menghasilkan yang baik, sukacita, penuh kedamaian dan penuh kebahagiaan. Berkatilah kami Tuhan, urapi dan mampukan kami Tuhan untuk mengetahui, menyelidiki firman Tuhan, sehingga hidup kami mampu dan sesuai dengan firman Tuhan. Turunkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memampukan kami melakukan apapun yang perintah-Mu, yang firman-Mu perintahkan kepada kami, sehingga kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami, baik di dalam pekerjaan kami sehari-hari yang Tuhan perkenankan, baik di tengah-tengah keluarga kami, baik di tengah-tengah persekutuan kami sehari-hari. Biarlah kiranya nama Tuhan yang selalu dimuliakan melalui kegiatan aktivitas kami hari Jumat ini Tuhan. Biarlah pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun pada hari ini dan bagaimanapun ketika mereka belum mendapatkan pekerjaan, biarlah Tuhan yang menguatkan, Tuhanlah yang memberikan pekerjaan bagi mereka. Ketika ada jemaat-Mu yang sedang sakit, biarlah tangan Tuhan yang penuh urapan dan penuh kuasa Tuhan menyembuhkan dan memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Inilah kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.